Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku dapat share video lagi, sharing tentang berbelanja harian. Dan hari ini aku membawa anggaran sebesar Rp30.000 untuk berbelanja harian. Yuk teman-teman, ikuti aku untuk bongkar-bongkar hasil belanjaannya. Yang pertama, di sini aku membeli ada satu bungkus tempe, harganya itu 2.500. Kemudian di sini aku juga membeli sayap ayam. Ini tuh beratnya setengah kilo, harganya Rp15.000 ya. Nah, kemarin itu ada yang komen katanya harga ayamnya itu kok murah banget. Nah, di daerah aku memang harganya itu segitu ya. Dan lanjut di sini untuk bayam satu ikat itu harganya 2.500. Jadi belanjaanku hari ini cukup ini aja dan menghabiskan anggaran sebesar Rp20.000. Jadi teman-teman, dari anggaran yang kubawa tadi masih tersisa Rp10.000 dan itu aku kembalikan lagi ke dalam dompet ya. Dan inilah hasil belanjaanku yang insya Allah akan aku masak dan cukup untuk satu hari ya. Langsung saja di sini aku akan mulai untuk masak. Yang pertama di sini kita potong-potong terlebih dahulu untuk tempenya. Kemudian di sini aku persiapkan ada 1 sendok makan garam halus, setengah sendok makan ketumbar bubuk, dan juga 1/7 sendok makan penyedap rasa. Lalu kita tambahkan dengan sedikit air. Yang penting di sini untuk rasa asinnya itu udah pas gitu ya. Nah, di sini kita aduk-aduk biar bumbunya itu tercampur merata. Lalu untuk tempe yang sudah kita potong-potong tadi, kita rendam ke dalam adonan bumbu ya. Dan kita diamkan beberapa saat. Kemudian di sini aku persiapkan ada panci kecil, lalu ditambah dengan air sekitar setengah panci gitu ya teman-teman. Dan lanjut di sini untuk ayamnya itu aku belah menjadi 2 bagian karena untuk bagian sayapnya itu lumayan besar gitu ya. Dan di sini setelah kita belah lalu kita bersihkan, kita cuci sampai bersih karena biasanya itu masih ada bulu-bulunya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita cuci bolak-balik sampai bersih untuk ayamnya. Kemudian untuk ayamnya di sini kita rebus ke dalam air yang sudah mendidih. Dan di sini bisa kita tambahkan kunyit bubuk secukupnya ya teman-teman. Dan juga ditambahkan garam sekitar setengah sendok makan. Bisa menggunakan garam kasar maupun garam halus ya. Jadi kalau kita kasih kunyit bubuk seperti ini, nanti bau amisnya itu bisa hilang ya teman-teman. Sambil menunggu ayamnya itu direbus, di sini aku persiapkan ada 1 buah tomat yang aku belah menjadi 4 bagian. Kemudian 5 buah cabai rawit dan juga 4 siung bawang merah. Nah, biar mudah di sini aku belah-belah seperti itu ya. Lanjut di sini juga aku tambah dengan 2 siung bawang putih. Kemudian aku sisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini untuk bayamnya itu mau aku petikin gitu teman-teman. Nah, di sini petikinnya itu satu-satu karena takutnya nanti ada ulatnya gitu ya. Jadinya di sini memakan waktu yang cukup lama gitu ya teman-teman. Dan di sini aku pilih untuk daun bayamnya itu yang masih bagus. Dan aku buangi ya teman-teman untuk daunnya yang udah tua, yang udah alot gitu ya. Dan di sini banyak yang aku skip ya teman-teman. Lanjut aja di sini untuk ayamnya itu udah matang, jadi aku rebus sekitar 10 menitan aja. Dan di sini lanjut aku cuci sampai bersih untuk ayamnya. Aku buang untuk air rebusannya ya teman-teman. Lanjut lagi di sini aku persiapkan wajan. Lalu di sini tambahkan dengan minyak goreng secukupnya. Aku goreng tempe yang sudah aku marinasi tadi dengan bumbu. Kemudian di sini aku goreng di dalam minyak panas ya teman-teman. Dan bumbu bekas untuk menggoreng tempe di sini aku siramkan ke dalam ayam yang sudah aku cuci tadi ya.
jadi nggak perlu kita bikin bumbu ulang gitu. Dan itu lebih praktis ya teman-teman, karena untuk ayamnya juga tadi sudah aku rebus dengan kunyit, jadinya untuk ayamnya itu udah matang ya teman-teman. Dan nggak perlu diungkep lagi gitu ya, tinggal kita goreng aja untuk ayamnya. Dan teman-teman sambil menunggu ayamnya itu matang, tadi aku gorengnya itu pakai api sedang gitu ya. Jadi di sini bisa aku tinggal untuk mempersiapkan bumbu. Ada 1 ruas kencur, kemudian 2 siung bawang merah, dan juga 1 siung kecil bawang putih. Lalu aku tambahkan sekitar 3/4 sendok makan garam kasar, dan aku ulek sampai halus seperti ini ya teman-teman. Lanjut di sini untuk bayam yang sudah aku potekin tadi, di sini aku cuci sampai bersih di air mengalir ya. Dan di sini teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu menonton video-video sederhana aku. Semoga di sini masakan sederhana yang aku bagikan di sini bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk membuat ide masakan di setiap harinya. Lanjut di sini untuk ayamnya itu sudah matang, lalu aku angkat. Kemudian minyak bekas penggorengan ayam di sini aku gunakan untuk menggoreng bahan sambal tomat ya teman-teman. Dan untuk bahan sambalnya itu udah matang. Kemudian di sini aku persiapkan ada panci, lalu aku tambahkan dengan air secukupnya. Lalu di sini aku masukkan untuk bumbu yang sudah aku ulek tadi. Dan di sini aku tutup pancinya, lalu kita tunggu airnya itu sampai mendidih. Nah teman-teman, sambil menunggu airnya itu mendidih, di sini aku mau ulek untuk sambal tomatnya. Nah untuk sambal tomatnya aku tambahkan dengan sedikit garam dan juga dikasih penyedap rasa dan juga gula secukupnya aja ya teman-teman. Lalu kita ulek sampai sambalnya itu benar-benar halus. Dan ini untuk airnya itu udah mendidih, lalu kita masukkan untuk daun bayam yang sudah dicuci bersih. Tinggal kita tambahkan dengan sedikit gula pasir ya, karena tadi untuk perbumbuannya itu udah aku lengkapi saat tadi bumbunya itu diulek gitu ya teman-teman. Dan untuk masak bayam di sini tuh nggak perlu lama-lama, sekitar 5 menit saja. Kalau bagian batangnya itu udah empuk, jadi udah kita matikan aja api kompornya ya teman-teman. Dan tadi itu udah aku incipi, rasanya itu enak, seger ya. Nah ini dia ya teman-teman untuk menuku hari ini. Yang pertama itu ada sambal tomat, kemudian ada sayur bening bayam, ayam goreng, dan juga tempe goreng. Sekian dulu ya teman-teman video aku pada kesempatan kali ini. Semoga videoku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.